Bapak dan Ibu orang tua siswa KJE dan KJB, terima kasih sudah menyempatkan waktu dalam acara virtual sharing of teacher and parents pada hari ini, Sabtu 28 November 2020. Selamat pagi dan selamat datang juga saya ucapkan kepada rekan-rekan guru semua. Selamat datang dan selamat bergabung. Acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menghaturkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Baik, berdoa, saya pimpin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Adapun topik bahasan yang akan disampaikan atau dipaparkan nanti yaitu The Pyramid of Learning, tanda anak sudah siap membaca, tahapan membaca anak, what children learn in literacy. Ketiga, bersama. Keempat, penutup. Bahasan kita pagi ini adalah Pyramid of Learning, tanda anak sudah siap membaca, tahapan membaca, dan what children learn about literasi. Nah, materi ini sudah dipersiapkan oleh Miss Tining sebelum hari ini sejauh hari, dan Tiang hari ini mencoba menyampaikan. Nah, Mama Papa sekalian pasti pernah sepintas ya berpikir, wah, kapan ya saya mengajarkan anak untuk membaca? Kapan ya saya untuk mengajarkan anak calistu? Sebentar lagi nih mau SD. Anak saya sukanya main terus, susah untuk disuruh belajar. Sementara anak-anak lain sudah ada yang mampu membaca, menulis. Nah, padahal kalau kita membandingkan anak tersebut kan tidak boleh dilakukan. Lalu apa ya yang harus kita lakukan? Learning. Nah, apa itu the pyramid of learning? Nah, the pyramid of learning secara sederhana bisa saya sampaikan adalah cara memandang anak secara keseluruhan atau utuh ya, kita memandang anak. Nah, di the pyramid of learning ini ada bagian dasarnya itu adalah central nervous system. Kita umpamakan seperti otak kita ya, atau otak anak kita. Sistem ini bertugas untuk mengolah semua input-input yang diterima melalui indera sensori sistem, sehingga kita bisa menghasilkan output berupa respon adaptif, yaitu menjawab ketika ditanya, berpegangan ketika akan mau jatuh, problem solving ketika akan ada masalah, dan mampu berkonsentrasi serta mampu untuk mendengarkan. Nah ya. Nah, dari mana ya kita memulainya? Oke, where do I begin? Oke, kita mulai dari yang pertama ya, dari sensory system. Ya, umur 0 sampai 2 tahun atau masih bisa dikatakan bayi ya. Nah, bayi menyampaikan tanggapan nilai sosialnya itu yang pertama kali adalah dengan tangisan. Nah, dengan dia menangis, dia menandakan bahwa dia membutuhkan seseorang. Ya, yang pertama ya ibunya. Nah, ini adalah salah satu reaksi sosial yang pertama dilakukan oleh bayi. Nah, di tahap sensory system ini, anak-anak memerlukan bantuan yang cukup banyak. Nah, butuh bantuan full ya, Ma. Nah, di sensory system ini adalah 7 indera. Yang kita biasanya kenal adalah panca indera. Di sini ada 7 indera. Yang ditambah adalah vestibular atau balance, itu adalah kesigapan tubuh, dan proprioception atau knowing where their body are in space atau
kesadaran posisi dan gerak tubuhnya. Nah, di sensory system ini seperti biasa ada taktil atau touch seperti yang Mama sudah lakukan, yaitu dengan indera perabaan kita biasa membelai anak, memijat, misalnya memandikan dengan air hangat. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, nah, kalau yang vestibular balance itu adanya di telinga dalam ya. Nah, biasanya anak-anak akan sangat suka berayun-ayun di kaki kita, seperti dia suka berputar-putar, suka jumping, biasanya suka melompat-lompat di kasur, seperti itu. Selanjutnya, nah kita meresumo mangge. Nah, piramida pembelajaran adalah cara memandang anak secara keseluruhan. Fondasi piramida adalah sistem saraf pusat anak yang terkait erat dengan kematangan sistem sensorik mereka, seperti taktil, vestibular, propriosepsi, olfaktori, visual, auditori, dan pengecapan. Nah, 7 sensus yang terintegrasi mendukung perkembangan motorik dan sensorik, yaitu keamanan postural, kesadaran akan dua sisi tubuhnya, perencanaan motorik, skema tubuh, kematangan refleks, dan kemampuan untuk menyaring masukan. Nah, motorik sensorik yang memadai mendukung perkembangan motorik perseptual, yaitu koordinasi mata tangan, kontrol motorik okuler, penyesuaian postur tubuh, keterampilan bahasa pendengaran, persepsi visual dan spasial, dan fungsi pusat perhatian, dan pembelajaran akademis. Nah, seperti itu yang dapat yang sampaikan ya. Nah, sekarang kita ke ini ya, sharing seperti apa pengalaman Mama atau Papa di rumah tentang perkembangan Ananda ya terkait sensory sistemnya tersebut. Oke, silakan Papa. Jadi selamat pagi kepada semua Miss yang sudah sangat membantu pembelajaran anak-anak di KGB ya, Prima Mandiri School, kepada para orang tua juga selamat pagi. Sharingnya, kalau saya lihat perkembangannya Cok Mahesa ya, dia sudah mulai dia bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan tadi. Ya hanya saja mungkin karena masih anak-anak dia masih pingin kadang fokusnya itu ya. Fokusnya kadang dia bermain sesuatu, kemudian dia pinginnya sedang bermain, kita ngajak dia untuk membuat tugas, kadang-kadang masih perlu pendampingan dia, jadi belum mau buat tugas dia. Jadi inisiatifnya dia untuk membuat tugas itu secara istilahnya kasarnya masih kita paksa dia. Tapi ketika dia sudah mengerjakan, ya bisa dia bisa mengerjakan, tapi harus perlu didampingi dan kemudian sharing, mungkin ada istilahnya apa ya, tips atau bagaimana cara mengatasi itu dari miss-miss semua, mungkin dari para orang tua. Mungkin saya rasa masalahnya mungkin sama ya karena masih anak-anak, mereka senang bermain, ketika disuruh melakukan sesuatu dan mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, dia kadang-kadang menolak gitu. Baik, terima kasih. Baik. Ya. Baik, terima kasih untuk Papanya Cok Mahesa. Mungkin dari orang tua atau dari rekan-rekan guru ingin memberikan tips untuk stimulasi agar anak mau membuat tugas dengan senang dan gembira tanpa ada paksaan. Mungkin dari orang tua atau Miss-nya mau menanggapi atau memberikan tips apa yang kita lakukan di sekolah selama ini untuk menstimulasi anak. Di sini yang mau berbagi tips ya untuk Cok Mahesa khususnya. Sering sih yang perhatikan saat dia di awal di kegiatan small talk itu yang bersama Miss-nya, di awal memang dia kayak seperti membutuhkan
Namun lama-kelamaan dia sudah mulai merasa nyaman dan sudah mulai terbiasa dengan rutinitas. Ya, dia untuk mulai mengingat rutinitas. Misalnya pagi apa yang dia lakukan, bangun tidur, mandi, habis itu sarapan dulu. Kalau mau main, Cok Mahesa mau main dulu, boleh yuk main dulu. Habis main, coba kita cek ya, hari ini ada tugas apa ya dari Miss-nya. Jadi bisa dibuat seperti rutinitas. Pagi ngapain ya, habis itu ngapain. Dengan rutinitas seperti itu jadinya ada, tanpa papa nanya, hari habis main, entar buat tugas ya Pak, siapa tahu ada timbul rasa seperti itu di Cok Mahesanya. Jadi seperti dibuat istilahnya jadwal itu ya, rutinitas seharian Ya, gitu. Supaya ada tugas gitu ya. Ya, seperti rutinitas ya. Coba nanti. Iya. Atau bisa juga nanti Bapak tambahkan saat dia sudah selesai mengerjakan tugas, ya. Kita beri anak-anak itu seperti reward. Ya. Rewardnya bisa berupa bentuk gambar yang mereka suka, bisa berupa stempel atau Papa gambarin deh kayak kita yang lakuin di sekolah, gambar di tangannya, gambar bintang. Wah, Cok Mahesa hebat. Miss Eva mau isiin gambar bintang ya, karena Cok Mahesa sudah hebat mengerjakan tugas hari ini. Labeling juga, dia apresiasi hasil karyanya seperti itu. Iya, iya. Kalau reward sih sudah, cuman dia mintanya permen. Oke, terima kasih Miss Eva. Iya, sama-sama Papa. Semoga bisa membantu. Papa kayak Cok Mahesa tuh dah. Tapi belakangan kan dia bilang bosen kan nonton video tuh, karena saya dapat sharing sama Miss-nya, disuruh langsung ke video penugasan. Sudah langsung dia bisa kok setiap bunyi grup di WA dia bisa dah, langsung dia nonton. Terus nanti dia bilang, "Mah, nanti Aurel Papa tutup toko baru Aurel bikin tugas." Biar dia dilihat sama papanya gitu. Ya, untuk sekarang ini udah mau sih dia Miss, nggak ada negosiasi lah. Cuman dia sudah inget dia, Mah, jam 5 ya Mah habis main. Cuman kadang masih jadi ya, tapi jadi kadang salah dia satu juga, contoh rutinitas ya Mah. Ya sudah dia pagi itu udah makan dia dulu. Terus siang itu kan dia bobo. Tak suruh Rel, enaknya siang aja dah bikin tugas, tak bilang gitu. Kan kadang saya ya Aurel masih aman nih. Terima kasih. Terima kasih Miss. Anak sudah siap membaca. Nah, anak siap membaca yang pertama adalah telah matangnya perkembangan sensori motorik dan motorik persepsual anak. Seperti tadi, dia sudah puas ya bermain sensori dengan bermain indranya. Yang kedua adalah mulai pura-pura suka membaca buku ya, dia ambil buku, pura-pura baca, dia akan setelah kita bacakan dia pura-pura baca sendiri, walaupun dia belum tahu itu tulisannya apa, bacaannya apa, tapi dia sudah mulai suka pura-pura membaca. Selanjutnya adalah anak antusias saat dibacakan buku. Dia bisa pay attention, dia mau dengerin kita, mau dengerin cerita apa sih yang diceritain sama mama atau papa. Nah, selanjutnya setelah dibacakan buku, anak akan bisa menceritakan ulang. Dia akan ceritain, oh buku ini tentang ini, dia lagi gini, ini. Dia akan mulai mau menceritakan ulang tentang buku yang dibacakan tadi. Nah, selanjutnya anak sudah mulai tahu cara memegang buku dengan benar. Nah, anak tahu ini dari kita contohkan, dia lihat dari role model kita mulai kenalkan buku seperti itu. Kalau buku itu taruhnya di mana, beda dengan kertas yang sudah dicoret-coret. Nah, buku itu adalah hal yang penting. Bisa kita mendapatkan banyak ilmu dari buku tersebut, banyak informasi. Nah, selanjutnya adalah yang keenam, anak mulai tertarik pada huruf dan angka. Di sini berikutnya ada tahapan perkembangan dasar kemampuan membaca anak. Yang pertama adalah ada tahap fantasi atau magical stage. Di tahap ini anak mulai belajar menggunakan buku.
anak mulai berpikir bahwa buku itu penting dengan cara membolak-balik buku dan kadang-kadang membawa buku kesukaannya. Nah, di sini anak-anak kadang dia baca-baca sendiri seperti itu. Di tahap kedua, tahap pembentukan konsep diri. Nah, di tahap ketiga adalah membaca gambar. Reading stage di sini. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pengenalan bacaan. Take off reader stage, tahap membaca lancar. Di sini independent reader stage. Nah, dukungannya adalah kita sebagai role model tentunya ya, Mak, adalah menunjukkan model atau contoh tentang perlunya membaca, membacakan sesuatu pada anak, dan membicarakan buku pada anak. Selanjutnya adalah memberikan rangsangan dengan membacakan sesuatu kepada anak, memberikan akses pada buku-buku yang diketahui anak, melibatkan anak membacakan berbagai buku. Yang ketiga ada membacakan sesuatu pada anak-anak, menghadirkan berbagai kosakata pada lagu dan puisi, dan memberikan kesempatan pada anak untuk menulis sesering mungkin. Masih tetap membacakan sesuatu untuk anak-anak sehingga mendorong anak membaca sesuatu pada berbagai situasi, tidak memaksa anak membaca huruf secara sempurna. Kita masih tetap membacakan berbagai jenis buku pada anak-anak untuk mendorong agar anak dapat memperbaiki bacaannya, membantu menyeleksi bahan-bahan bacaan yang sesuai, serta membelajarkan cerita yang kita mungkin untuk sharing aja buat orang tua di sini. Jadi membiasakan kayak untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat itu ada pembelajaran dari Miss-nya seperti itu. Dan kita bikin sesuatu yang menarik, dalam arti kan setiap hari Miss-nya kan berbeda-beda ya memberikan pembelajaran. Ada Miss Eka, ada Miss Lydia, ada Miss Eva juga gitu kan ya. Saya selalu berikan, hari ini Miss Eva loh, kita lihat yuk apa sih Miss Eva pelajaran hari ini, seperti itu. Jadi itu membuat daya tarik. Hari ini apa? Hari ini siapa ya Bunda ya? Miss Lydia. Oke, apa ya dia sama Miss Lydia kemarin? Jadi di situ sih kita pancing anak biar mau untuk belajar seperti itu. Jadi kita bilang, pembelajaran beda-beda. Nah mungkin fasenya di sini saya mengalami adalah anak sudah tahu mana pelajaran yang disukai ataupun tidak. Jadi kemarin kayak dikasih math tentang menghitung balok, dia senang. Bunda yang ini dulu deh, Bunda yang ini dulu. Tapi ketika sudah fasenya belajar, kayak kemarin kan pembelajarannya kayak mengenal huruf F ya kan, itu dengan 2 kata seperti itu. Nah itu sih jadi tantangannya saya sekarang karena di situ dia, aduh Bunda, Dani lupa, aduh Bunda, Dani capek, jadi situ. Jadi memang tadi saya ngerti. Tapi kalau sudah seru math, suruh bis itu kayak kemarin belajar tentang mangrove, itu seneng dia. Oh Bunda, besok aku mau ke sana Bunda, mana sih mangrove gitu. Tapi sekarang mungkin fasenya adalah mungkin ekstra juga buat saya, gimana ya mereka untuk anak ini menyukai untuk membaca gitu. Tapi tadi bener Miss saya bilang sih, untuk kayak kita mengenalin dari mungkin benda, gambar gitu kan ya, ataupun kayak istilah contoh simpelnya sih kayak mungkin kayak supermarket, dia tahu gambarnya, oh ini supermarket ini Bunda ya, oh ini supermarket ini juga, tapi walaupun dia belum bisa baca sih sebenarnya, tapi saya pikir ternyata dari tadi Miss-nya bilang ternyata itu juga menjadi salah satu dukungan dari kita, ternyata saya baru ngerti, itu juga ternyata benefitnya juga ada ya gitu. Saya pikir cuma asa gitu, tapi ternyata tadi Miss baru ngasih tahu ternyata itu berdampak juga gitu. Jadi saya baru tahu juga sih tentang ini Miss. Cuman kayak nggak minta tipsnya aja sih, gimana juga kalau misalnya nih dia udah di fasenya yang harus bisa belajar baca agar nantinya dia yang mengetahui, apalagi sekarang baru huruf F. Saya kemarin bilang, Dani nanti semakin nanti kelas 1, kelas 2 nanti harus bisa belajar sampai huruf Z loh, sekarang baru F aja gitu. Dan itu sih yang mungkin nanti minta tips dari orang tua ataupun Miss-nya di sini untuk kasih bagaimana cara untuk yang di next step berikutnya ini tantangannya Miss. Itu aja sih. Terima kasih Miss. Mungkin kalau kegiatan berhitung kan Daninya tertarik Mama. Mungkin kalau kita berhitung misalnya pakai media tutup botol atau biji-bijian lah yang ada di rumah Mama,
nanti setelah dihitung, ayo Dani coba kita buat huruf F pakai tutup botol. Ada berapa ya? Kita hitung ya tutup botolnya berapa ya? Kita habisin tutup botol untuk membuat huruf F. Kalau mungkin sudah tertarik Dani, wah sudah selesai ya huruf F-nya. Kita hitung ya Dani, tutup botolnya ada berapa. Kalau untuk menulis mungkin kan anak-anak kadang-kadang kurang tertarik menulis, kok dikasih menulis terus mah, mungkin gitu mah. Diajak membentuk dulu dari Play-Doh, dari biji-bijian atau tutup botol yang lainnya. Baru kalau sudah Dani merasa nyaman, ayo Dani kita coba ambil ya bukunya yang disuruh sama Miss-nya, baru kita diajak ke bukunya. Gitu sih yang saya tambahkan, Mama. Oke, terima kasih Miss Deva. Ini juga mungkin jadi tambahan buat saya sih untuk nanti dalam mengembangkan mengenal huruf. Terima kasih Miss. Sama-sama, Mama. Mau nanya pengalamannya Miss ini, pada rentang usia berapa itu anak-anak itu dia lancar membaca Miss? Karena kan jujur aja buat kita itu biar kita nggak jadi seperti menjudge anak-anak gitu loh. Nanti kan takutnya gini kan, satu anak ini mungkin dia dikhususin membaca gitu, dalam rentang 3 bulan udah lancar gitu loh. Terus ada yang satu lagi dikhususin mungkin agak lambat itu, takutnya kan jujur aja sebagai orang tua kan nih, belum anak ini nanti. Jadi kan justru saya ingin dapat ginilah istilahnya sharing pengalaman dari Miss-Miss itu, dari sekian banyak murid yang sudah dihadapi itu, mungkin Miss-nya udah bisa menilai itu anak itu kan rentang berapa itu dia lancar membaca, dan memang berbeda-beda nggak gininya, istilah dia baru bisa membaca. Terus adakah cara khusus biar anak itu bisa cepat membaca, atau nggak biarin aja gitu, biar juga kita jadi lebih ginilah lebih tenang jadinya mengikuti perkembangan membaca, karena kan membaca itu penting kan, kata orang-orang kan membaca jadi kita menambah ilmu, karena kita jadinya membaca buku yang banyak itu kan, buku itu adalah jendela dunia. Sedangkan kalau sekarang kan tantangannya lebih berat lagi karena adanya HP yang ada YouTube tuh kan, orang kan cenderung jadi diabaikan aja membaca, mendingan dia nonton video kan di sana kan, banyak kayak gitu. Kayak anak saya itu kan dia gini dia itu lebih jago gini ngomong, lebih jago ngomong dia. Gitu, karena gini video kan gitu. Tapi untung ibunya juga udah memberikan aturan-aturan gitu, jadi agak balance di sini. Mungkin itu aja Miss yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Atas atas nanti jawabannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ailin. Baik, bagi Miss-Miss-nya dipersilakan. Usia berapa Ananda siap untuk membaca lancar? Bagi Miss-nya yang ingin menjawab. Terima kasih Bapak Ailin sudah berbagi pengalamannya di rumah. Benar sekali seperti apa yang Papa sampaikan tadi, kita mengharapkan anak kita tertarik dan senang untuk membaca. Seperti itu ya Pak yang kita inginkan. Nah di sini membaca ini yang kita harapkan adalah anak itu paham isi bacaan ya. Anak itu paham isi bacaan, bukan tahu tulisannya apa, kan bukan seperti itu yang kita inginkan ya, tapi paham akan apa yang dibaca. Nah seperti itu Pak ya. Kapan sih anak-anak itu bisa baca? Seperti yang sudah disampaikan tadi Pak, dia sudah melewati tahap sensorinya, sudah matang, sudah mulai suka pura-pura membaca, seperti itu. Setiap melihat tulisan, oh ini tulisan ini, walaupun dia belum tahu itu hurufnya apa, dia sudah mulai menunjukkan ketertarikannya, seperti itu. Kalau misalnya ada satu anak A dengan anak B, anak itu tidak sama ya, seperti yang Papa sampaikan sebelumnya, bahwa kecepatan untuk belajar anak itu berbeda.
Ada anak yang bisa cepat belajar dengan visualnya, dengan melihat, cepat dia bisa. Ada anak yang dengan pendengarannya cepat sekali menangkap, kayak gitu. Ada juga anak-anak yang sambil bergerak, kinestetik, seperti itu, sangat lebih cepat, mudah menerima pelajaran. Nah, jadi kita pahami dulu anak kita, dia tuh tertarikannya seperti apa. Kalau misalnya dia sukanya visual, kita lihat-lihatkan gambar, seperti itu. Kalau dia suka auditori, kita suka perdengarkan musik atau apa yang lainnya. Kalau kinestetik, yuk sambil bergerak misalnya, seperti itu. Cari loncat, cari kata bunga, seperti itu misalnya, dengan bantuan seperti itu. Nah, jangan juga membandingkan anak, misalnya, Dek, kamu kok belum bisa, sementara temanmu udah bisa loh, udah lancar baca. Nah, justru anak-anak akan down, semakin down, Pak. Kok dia bisa, saya belum, seperti itu. Nah, tetap aja Pak, kasih semangat, seperti itu. Nah, mulai juga perkenalkan baca-bacaan sederhana, kata bergambar, seperti itu. Kalau misalnya di playgroup, dia mulai tahu huruf A. Karena huruf A yang cukup besar, kita kasih tahu A untuk api. Dia sih nggak perlu tahu API, api. Belum seperti itu ya, ini api. Ntar dia lihat lagi, ini loh api. Seperti yang Mama yang sampaikan tadi, kita ajak ke supermarket, melihat merek-merek itu. Nah, anak mulai tertarik seperti itu. Intinya kan selama anak itu dia mengikuti proses pendidikan formal, nanti cepat atau lambat pasti lancar membacanya ya. Membaca. Yang perlu dititik beratkan kan kita tahu kelebihan dari anak tersebut. Benar sekali Pak. Kita memberikan istilahnya kita bisa mentransfer ilmu kita. Misalnya anak itu dia cenderung punya kelebihan di visual atau di audio, mending kita rangsang biar itu berkembang ya. Seperti itu. Kalau misalnya anak tersebut berbeda mungkin sama saudaranya, itu ya udah dibiarin aja gitu kan, nanti cepat atau lambat pasti akan bisa gitu ya. Dan jangan dibandingkan itu ya. Benar sekali Pak. Kalau kemampuan bahasa itu kan kemampuan alamiah. Seperti anak-anak itu dia kan bisa manggil mama, papa, dia sudah bisa dengan sendirinya seperti itu. Sama dengan membaca, nanti kalau sudah dia siap sensori dengan fungsi yang lainnya, dia akan bisa pas. Tentunya dengan stimulasi kita ya. Seperti itu. Stimulasinya mungkin nggak mesti harus disamakan. Misalnya saudaranya itu dia langsung jago membaca itu dengan kursus atau dikasih buku. Ini karena kita udah coba terus belum bisa ya, kita cari cara lain berarti ya misalnya dia senang visual, lihat terus senang mendengar, itu senang orang ngobrol, itu kita kasihnya dia itu ya. Benar. Selamat siang Mama. Kalau ini mungkin untuk Gandiwa sudah mulai tertarik dengan buku komik ya Bu ya. Dia suka baca, menghayal, udah mulai. Tapi sudah dia sering-sering nanya, ini tulisannya apa? Dia lebih tertarik dengan komik daripada masih buku-buku bacaan untuk pelajaran itu. Terus yang kedua, kalau dia menulis sudah pas posisi tangannya, dia senang menulis. Tapi kalau agak susah posisi tangan yang dia pakai itu masih malas dia buat menulis gitu. Nah, bagaimana cara belajar buat posisi pas buat menulis itu yang agak susah diajarin untuk Gandiwa. Jadi posisi dia pegang krayon beda, pegang pensil beda gitu. Jadi cara yang pas buat cara pegang pensil yang baik itu seperti bagaimana? Baik, selamat siang Mama Gandiwa. Saya mau mencoba menanggapi Mama kalau dari kami di sekolah, mungkin kalau Gandiwa sudah, kalau di awal kan untuk memegang pensil, memegang alat tulis Niko, kalau kami di sekolah Niko ada tahapannya Mama. Tidak langsung kita kenalkan ke anak itu alat tulis berupa pensil, melainkan kami biasanya kalau saya dulu di PG biasanya di awal kami ajak anak itu pertamanya itu kayak lebih ke gerakan
sensorinya dia dulu. Misalnya kita ajak menulisnya itu dengan jari, tidak langsung dengan alat tulis. Kita gunakan jari yang biasanya kita pakai tepung dan juga diisi dengan pewarna makanan. Jadi itu menarik anak untuk melatih sensori dan juga dia bisa mengenal bentuk-bentuk huruf dari melalui sensori dengan jari. Kemudian baru kita kenalkan dengan menulis dengan kuas seperti itu, dengan alat yang lebih besar, baru dengan marker yang besar dan juga marker biasa, baru selanjutnya yang terakhir baru kita kenalkan ke pensil. Dan untuk Gandiwa, karena Mama bilang tadi Gandiwanya senang untuk menulis, Mama nge? Oke, senang. Senang. Mungkin nanti kalau cari memang nyamannya Gandiwa, bagaimana dia memegang pensil, biarkan dia sendiri yang untuk ininya Mama mencari nyamannya saat memegang pensil seperti apa. Jadi tidak dipaksa, jadinya kan dia sendiri yang nyamannya dia gitu Mama mungkin kalau. Terima kasih Miss. What children learn in literacy, Maya. Nah, di sini kita diharapkan anak untuk increase vocabulary and language use. Selanjutnya ada phonological awareness, bunyi huruf dan rangkaian huruf. Nah, kita ajak anak-anak mengenal huruf, seperti misalnya A, seperti apa mulut kita membilang A, seperti itu B, seperti itu. Nah, selanjutnya ada introduction to print text, mengenal tulisan. And words, di sini anak-anak mengenal serta menulis huruf dan kata. Comprehension, di sini memahami isi percakapan, bacaan, dan cerita. Nah, selanjutnya ada understanding book and other text, mengenal tentang buku dan sumber-sumber bacaan lainnya. Nah, kita terakhir adalah literacy as source of pleasure, senang dibacakan buku, senang membaca, dan senang menulis. Nah, di sini yang tahapan pertama itu adalah membaca gambar, yang kedua membaca kata-kata, ketiga adalah menceritakan kembali ya, Ma. Nah, seperti itu yang bisa Tiang sampaikan. Mungkin dari Mama ada yang mau berbagi pengalaman terkait literasi? Baik, jika tidak ada lagi, kami cukupkan sampai di sini. Baik, sekian acara untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan ikut menyampaikan saran dan pendapatnya. Kami juga mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, acara hari ini kami tutup. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih dan selamat siang.